Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurniatin dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang materi jenis-jenis sampling, yang dimana proses menyeleksi sejumlah elemen dari populasi sehingga dengan mempelajari sampel dan memahami sifat-sifat subjek dalam sampel, maka kita mampu menganalisir sifat-sifat tersebut ke dalam elemen-elemen populasi. Selanjutnya itu alasan sampling. Yang pertama, tidak mungkin untuk mengumpulkan seluruh data. Yang kedua, menghemat waktu, biaya, dan sumber daya lainnya. Yang ketiga, yaitu kadang lebih dipercaya sebab peneliti tidak lelah. Selanjutnya yaitu proses sampling. Yang pertama, penentuan populasi yang meliputi penentuan elemen, unit, sampling, dan dimensi waktu. Yang kedua, identifikasi kerangka sampling. Dari sini sampel akan ditarik. Yang ketiga, memutuskan ukuran sampel, yaitu beberapa elemen yang dipilih untuk menjadi anggota sampel yang dipilih. Yang keempat yaitu pemilihan prosedur sampling. Yang kelima, pemilihan sampling. Selanjutnya yaitu prosedur atau tipe desain sampling. Yang pertama, probability sampling. Yang kedua, non-probability sampling. Selanjutnya yaitu probability sampling. Setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Representatif ini penting untuk generalisasi. Selanjutnya yaitu non-probability sampling, yang dimana setiap elemen dalam populasi belum tentu mempunyai kesempatan sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel, didasarkan pada kebijaksanaan peneliti sendiri. Selanjutnya yaitu 4 macam teknik probability sampling. Yang pertama, random sampling. Yang kedua, stratified random sampling. Yang ketiga, cluster sampling. Yang keempat, systematic sampling. Selanjutnya yaitu random sampling, yang dimana setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Satu hal yang penting, peneliti harus mengetahui jumlah responden yang ada dalam populasi penelitian. Yang kedua, cara pengambilan sampel bisa melalui undian. Dan yang ketiga, sampling ini memiliki bias terkecil dan generalisasi tinggi. Selanjutnya yaitu stratified random sampling, yang dimana digunakan untuk mengurangi pengaruh faktor heterogen dan melakukan pembagian elemen-elemen populasi ke dalam strata. Selanjutnya dari masing-masing strata dipilih sampelnya secara random sesuai proporsinya. Yang kedua, sampling ini banyak digunakan untuk mempelajari karakteristik yang berbeda. Misalnya, di sekolah ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Atau responden dapat dibedakan menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, keadaan populasi yang heterogen tidak akan terwakili. Bisa menggunakan teknik random karena hasilnya mungkin satu kelompok terlalu banyak yang terpilih menjadi sampel. Selanjutnya yaitu contoh stratified random sampling, yang dimana populasinya yaitu 900 orang dibagi 3. Yang golongan pertama 300 orang, golongan kedua 300 orang, dan golongan ketiga 300 orang. Yang dimana golongan yang pertama yaitu dipilih secara acak untuk 90 orang, dan golongan yang kedua yaitu dipilih secara acak untuk 90 orang, sedangkan golongan yang ketiga yaitu dipilih secara acak untuk 90 orang. Selanjutnya yaitu cluster sampling, yang dimana elemen-elemen dalam populasi dibagi ke dalam cluster atau kelompok. Jika ada beberapa kelompok dengan heterogenitas dalam kelompoknya,
dan homogenitas antar kelompok. Teknik kluster sering digunakan oleh para peneliti di lapangan yang mungkin wilayahnya luas. Selanjutnya itu sampling ini mudah dan murah, tapi tidak efisien dalam hal ketepatan serta tidak umum. Selanjutnya yaitu systematic sampling, yang dimana setiap elemen populasi dipilih dengan suatu jarak interval atau tiap ke n elemen, dan dimulai secara random dan selanjutnya dipilih sampelnya pada setiap jarak interval tertentu. Jarak interval misalnya ditentukan angka pembagi 5, 6, atau 10, atau akan menggunakan dasar urutan abjad. Selanjutnya itu syarat yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah adanya daftar semua anggota populasi. Selanjutnya itu sampling ini bisa dilakukan dengan cepat dan menghemat biaya, tapi bisa menimbulkan bias. Selanjutnya yaitu non-probability sampling, yang dimana cara pengambilan sampel pada prinsipnya menggunakan pertimbangan tertentu yang digunakan oleh peneliti. Misalnya, jumlah responden terlalu kecil, jumlah populasi tidak diketahui secara pasti. Selanjutnya itu teknik non-probability sampling. Yang pertama, convenience sampling, yang berdasarkan kesukaan peneliti, misal dengan menghadang pengunjung di suatu kawasan dan mewawancarai, atau banyak untuk peneliti eksploratif. Yang kedua yaitu judgment sampling, yang berdasarkan pendapat para ahli, proses pemilihan memertimbangkan tujuan penelitian. Yang ketiga, quota sampling, proses bentuk kebijakan atau peneliti melakukan pengendalian beberapa karakteristik, misalnya untuk responden setengah sampel berusia di atas 30 tahun, usia merupakan karakteristik yang dikendalikan. Selanjutnya itu perlu diperhatikan, bagi peneliti kuantitatif sebaiknya menggunakan teknik probabilitas untuk memilih anggota sampel. Yang kedua yaitu alasannya. Teknik probabilitas memiliki prinsip random yang sangat kuat untuk mendukung proses generalisasi hasil penelitian yang diperlukan. Selanjutnya itu kesalahan dalam survei. Yang pertama, kesalahan sampling, yang dimana terjadi akibat terdapat perbedaan antara karakteristik sampel dengan karakteristik populasi. Yang kedua, kesalahan non-sampling. Yang pertama, kesalahan dalam pendefinisian masalah. Yang kedua, kesalahan pendefinisian populasi. Yang ketiga, kerangka sampling yang tidak representatif. Yang keempat, kesalahan-kesalahan tanggapan. Yang kelima, kesalahan-kesalahan bukan tanggapan. Yang keenam, kesalahan pengukuran. Dan yang terakhir, kesalahan dalam menyusun kuesioner. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.